Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hamba Allah, muslimin juga muslimat yang mulia, puji syukur pada Allah Azza wa Jalla, salatu wa salama pada Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim dan takrim kita bersama pada guru kita, juga tamu kita pada hari ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Beliau selaku guru pengajian atau dialog ilmiah kita pada hari ini. Sepintas kami perkenalkan langsung beliau. Kegiatan beliau adalah Dewan Pakar dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Pusat, dan beliau berasal dari Jawa Timur. Kita mengucapkan selamat datang pada guru kita, dan juga mohon maaf atas situasi kondisi di tempat ini yang barangkali tidak sesuai dengan perkiraan kita, di mana tempat-tempat yang lain yang barangkali masjidnya luas, kemudian jamaahnya juga berdesak-desak, tetapi di tempat kita hari ini juga dipengaruhi oleh acara ini yang memang kita baru merencanakan malam kemarin, jadi sedikit jamaahnya mungkin agak terbatas, dan kita berharap melalui undangan yang telah disebarkan sampai semalam, insyaallah sebentar lagi jamaah akan berhadir dan memenuhi masjid ini. Kemudian yang terhormat guru kita juga Ibu Haji Zulkarnain Jine selaku Ketua Huda, dan juga Ibu Rizwan Haji Ali selaku Ketua Tanfidz PCN Kota Semawe. Hadir bersama kita adalah guru-guru kita, tokoh-tokoh masyarakat, para pimpinan pesantren, pimpinan daya, dan juga para imam masjid, imam nasah, imam surau, dan juga undangan-undangan khusus para bapak-bapak, para cendekiawan, tim pengajar baik hidayah maupun di universitas. Kemudian Bapak Ibu sekalian berbahagia, juga yang kita hormati rombongan yang turut bersama Pak Kiai, yaitu dari Samalangan, sekaligus mengantar dan menemani Kiai ke Teluk Semawe. Acara kita hari ini kita pergunakan dengan sehemat dan seefisien mungkin, mengingat guru kita telah ada jadwal yang menunggu beliau, yaitu ke Langsa, kalau saya tidak salah, karena lawatan beliau dimulai dari Banda Aceh, kemudian ke Birun di Masjid Raya Samalangan, dan hari ini alhamdulillah di tempat kita Teluk Semawe, dan sebentar lagi setelah asar beliau akan menuju ke Kota Langsa. Oleh karena itu, dalam beberapa menit, beberapa jam sekarang ini, mari sama-sama kita pergunakan waktu untuk dialog dengan sebaik-baiknya. Terlebih dahulu tentu saja Bapak Kiai nanti akan menyampaikan materi dan berbagai syarahan ataupun perkembangan-perkembangan, wawasan-wawasan dan sebagainya yang menambah wahana ilmu pengetahuan kita, sekaligus akan merangsang kita untuk mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya seputar tentang aswajah, yang merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk ini sambil kita juga pelan-pelan jamaah memenuhi ruangan masjid, kita langsung mempersilakan guru kita, dan nantinya kita akan sama-sama mengajukan pertanyaan, dan acara ini adalah dialog ilmiah. Kita tetap berkomitmen dengan niat khalisal liwajhillahil karim, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam wahana menuntut ilmu pengetahuan. Yang mulia kepada Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, kami persilakan dengan segala hormat.
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, para asatidz yang saya muliakan dan saya hormati, pimpinan wilayah Huda Himpunan Ulama Daya Laksunawi yang saya hormati, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Laksunawi yang juga saya hormati, para ustaz, para tengku, para imam, para guru, dan para jamaah yang hadir dalam diskusi Ahlus Sunnah wal Jamaah pada siang hari ini yang juga saya hormati. Alhamdulillah, pada siang ini saya bisa bersilaturahmi dengan para jamaah sekalian dalam rangka diskusi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa pada akhir-akhir ini kita merasa penting untuk mendalami, mendiskusikan, menambah wawasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena akhir-akhir ini umat Islam di Aceh, di tempat lain di Indonesia, bahkan di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand, ini banyak dimasuki oleh aliran-aliran baru, berbeda dengan Islam, aliran-aliran Islam, ya, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh para penyebar Islam untuk pertama kali. Apakah itu yang namanya, ada lagi namanya Wahabi, ada Syiah, ada Hizbut Tahrir, dan aliran-aliran lain. Mereka berbeda dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam datang ke Nusantara dalam bentuk Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i, di dalam akidah mengikuti mazhab Asy'ari, di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Junaid al-Baghdadi. Itu Islam yang disebarkan ke Nusantara. Sejak kapan Islam ini disebarkan ke Nusantara? Sejak lama. Dalam sebagian catatan sejarah, Islam ini sudah disebarkan kepada bangsa Melayu pada abad pertama Hijriah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sudah ada utusan dari beliau selaku khalifah kepada bangsa Melayu di Nusantara mengajak bangsa kita masuk Islam. Dan pada waktu itu sudah mulai ada bangsa Melayu yang masuk Islam, cuma masih belum mayoritas. Bangsa Melayu mulai dari Thailand, Sabah, sampai Merauke, mayoritas mereka masuk Islam sekarang kira-kira berusia sekitar 600 tahun atau sekitar tahun 1400 Masehi atau tahun 800 Hijriah. Nah, dan keislaman bangsa Melayu ini sangat luar biasa karena memberikan sumbangan terbesar bagi populasi Muslim di dunia. Umat Islam terbesar di dunia adalah bangsa Indonesia. Mengapa begitu? Ada satu pertanyaan yang perlu kita pelajari. Mengapa mayoritas bangsa Melayu ini masuk Islam? Nah, sebelum Islam ini disebarkan secara luas di Nusantara, bangsa Melayu ini dulu rata-rata mengikuti agama Hindu. Ada yang beragama Buddha dan ada orang-orang yang tidak beragama, seperti suku Anak Dalam di Jambi atau di daerah lain di Sumatera, atau seperti suku Melayu asli di Johor, Malaysia, tidak beragama, atau seperti suku Dayak di Kalimantan.
penganut ajaran-ajaran semacam ini biasanya banyak memiliki tradisi, banyak memiliki budaya, banyak memiliki adat istiadat, terutama berkaitan dengan tradisi makan-makan, tradisi kenduri atau sedekah selamatan. Ketika para ulama datang berdakwah pada abad ke-15 ya, tahun 1400-an, para ulama dari Timur Tengah dikirim ke Masai, ke Aceh, kemudian dari Aceh dikirim ke Thailand, dari Aceh dikirim ke Jawa, ke seluruh Indonesia. Jadi memang dulu pusat Islam itu di Aceh. Para ulama di Jawa itu rata-rata leluhurnya orang Aceh. Sunan Giri, Sunan Ampel, itu ayahnya Sunan Giri dari Aceh dan meninggal di Aceh. Setelah berdakwah pulang lagi ke Aceh. Mungkin di daerah lain juga begitu. Jadi Aceh ini sebagai transit, sebagai distribusi para daging. Saya pikir Aceh ini, mengapa orang Aceh banyak pindah ke tempat lain di Nusantara? Saya pikir di Aceh terlalu banyak penduduk. Ternyata penduduknya kosong. Mungkin karena dulu sudah pindah semua. Tidak betah di Aceh, pindah ke Jawa, pindah ke Sulawesi, pindah ke Banjar, pindah ke mana-mana. Nah, para ulama di dalam berdakwah dulu, mengapa mereka berhasil mengislamkan bangsa Nusantara? Mayoritas bangsa kita Muslim melihat banyaknya tradisi, budaya dan adat istiadat yang berkembang. Para ulama dulu di dalam menyikapi budaya tersebut itu memberikan sikap yang sangat bijak. Apabila budaya dan tradisi itu tidak dilarang di dalam agama, oleh para ulama kita dulu dibiarkan, dilestarikan dan dijadikan sarana pendekatan di dalam berdakwah. Contohnya seperti tradisi menghadapi lahirnya seorang anak manusia. Ketika seorang bayi di dalam kandungan berusia 4 bulan, itu orang Nusantara mengadakan kenduri, sedekah selamatan. Dapat 7 bulan nanti selamatan lagi. Lahir dapat 7 hari ada acara kenduri selamatan. Dapat 40 hari ada lagi. Waktunya diletakkan ke tanah ada lagi. Mati selama 7 hari memberi makan pada orang. 40 hari begitu juga, 100. Karena ini memang tidak dilarang di dalam agama, oleh para ulama kita dibiarkan, dijadikan sarana pendekatan di dalam berdakwah. Di acara-acara itu masyarakat diajak berzikir, kemudian mereka menyampaikan ceramah ajaran-ajaran agama. Apabila tradisi itu dilarang di dalam agama, para ulama kita dulu ada beberapa langkah. Langkah pertama dihapus, dihentikan. Tetapi menghentikan tradisi itu sangat sulit, sangat repot. Bahkan biasanya dimusuhi kalau orang itu menyalahi tradisi. Apabila dihapus tidak bisa, maka solusinya diislamisasi. Itu ulama dulu diislamkan. Yang penting tradisinya sudah berganti dengan tradisi Islam. Orang Hindu kalau mati mayatnya itu dibakar, tidak dimakamkan. Sebelum dibakar, mayat itu dibiarkan di dalam rumah selama 1 minggu, 7 hari. Orang-orang tiap malam datang takziah di situ, diberi makan, disiapkan minuman keras, disiapkan tempat untuk bermain judi. Ketika Islam datang, orang mati dikubur, tapi orang-orang tetangga tiap malam masih datang menghibur keluarga yang ditinggal mati dan diberi makan. Cuma sebelum makan diminta tolong baca tahlil. Sedangkan unsur-unsur yang dilarang sudah dihindarkan, sudah dijauh. Ini proses Islamisasi. Kalau dihapus tidak bisa, diislamkan tidak bisa,
Solusi ketiga, mafsadah dan madaratnya diminimalisir. Kadar maksiatnya dikurangi. Contohnya seperti apa? Di Jawa Tengah ada Kabupaten Magelang. Di Magelang itu ada gunung yang sering meletus, namanya Gunung Merapi. Nah, masyarakat Merapi punya tradisi membuang kepala kerbau ke Gunung Merapi. Begitu ada orang-orang Wahabi datang ke sana, langsung marah-marah. Ini syirik, ini kafir. Mengapa membuang kepala kerbau ke Gunung Merapi? Hentikan. Ternyata ketika mereka melakukan penelitian, membuang kepala kerbau ini sebenarnya strategi ulama dulu di dalam berdakwah. Dulu itu yang dibuang bukan kepala kerbau, tapi yang dibuang seorang perempuan yang masih gadis. Orang masyarakat sekitar Merapi itu punya keyakinan kalau Gunung Merapi ini tidak diberi tumpal anak gadis akan meletus. Akhirnya tiap tahun masyarakat gantian menyerahkan anaknya yang masih gadis dibuang ke sana. Karena memang sejak dulu anak perempuan biasanya lebih banyak daripada anak laki-laki. Ketika para ulama datang terdakwa dilarang, loh, jangan membuang anak perempuan. Ini dosa besar membunuh orang. Masih punya masa depan untuk menikah, reproduksi. Siapa tahu ada temanku, tuan guru berdakwah ke sini ingin kawin lagi. Itu kan bisa, biar betah di sini misalnya. Lalu kata masyarakat, bagaimana ini? Tentu agar tidak meletus, gampang sembelih kerbau. Kerbau disembelih, dagingnya dimasak, dibuat sedekah, makan bersama-sama. Karena sedekah tadfa'ul bala di dalam hadis. Sedekah itu memang menolak bala. Kepalanya dibuang dan apa? Kepalanya saja. Akhirnya kepalanya yang dibuang. Dan memang membuang kepala itu hal biasa di negara-negara maju. Di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Timur Tengah, orang yang nyembelih hewan itu kepala dibuang. Lalu bagian dalam itu ya, bagian apa namanya? Kantong-kantong kotoran itu dibuang, kaki dibuang. Kalau di Indonesia ini kira-kira apa yang tidak dimakan? Jadi isinya dibersihkan, dimakan, kepalanya dimakan, kakinya dimakan. Sudah keras dengan tulang itu masih dimasak dengan adab lama agar bisa dimakan. Memang luar biasa. Nah, dari sini ya sampai karena dulu di Jawa itu orang senang musik. Musik yang disenangi itu ada gamelan, ada janir, ada riok ya. Dan mereka biasanya ada beduk. Orang itu senang ukur beduk. Akhirnya oleh para ulama di Jawa, beduknya diminta. Dulu itu di tiap daerah, tiap kampung ada musik seperti itu. Beduknya itu ditaruh di masjid. Setiap masuk waktu sholat disuruh pukul kepada orang yang suka beduk, kemudian diajak sholat berjamaah. Ini namanya dakwah menggunakan pendekatan tradisi. Mengapa para ulama kita dulu di dalam berdakwah menggunakan pendekatan tradisi? Islam itu jelas bukan tradisi, bukan budaya, bukan adat, tetapi Islam tidak anti tradisi. Dilihat, apabila tradisi tidak bertentangan dengan agama, Islam dapat menerima, dapat beradaptasi. Tetapi kalau tradisi ini bertentangan dengan agama, dihapus. Kalau dihapus tidak bisa, yang penting orangnya Islam dulu. Maka bagaimana tradisinya diislamisasi? Atau kalau diislamisasi tidak bisa, tradisi itu mafsadahnya dikurangi, makorotnya dikurangi. Nah, mengapa para ulama begitu? Memang dalil-dalil syar'i berkata seperti itu. Islam itu bukan tradisi, tetapi tidak anti tradisi. Itu di mana? Di dalam Al-Quran dan Hadis. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, ini kurang kelihatan karena sumbangan cahaya dari matahari sangat banyak. Hanya kalah cahayanya,
Islam, ada yang langsung menerima. Ada yang diajak masuk Islam, kadang masih berpikir. Ada orang diajak masuk Islam, kadang menolak. Ada yang cara menolaknya dengan cara yang halus, ada cara menolaknya dengan cara yang kasar. Orang seperti ini harus dimaafkan, bukan main pukul syirik bid'ah sana sini. Jadi khudil afwa wa'mur bil urfi, di dalam Al-Quran wa'mur bil urfi, suruhlah orang-orang melakukan perkara yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya tradisi yang baik. Jadi ayat ini memerintahkan baginda Rasulullah SAW agar menyuruh masyarakat pada waktu itu mengikuti tradisi mereka yang baik. Kata para ulama, wal urfu ma ya'rifuhu nas wa yata'arafunahu fi ma bainahum. Huruf, tradisi adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan mereka jadikan tradisi dalam interaksi di antara mereka. Jadi huruf, jadi Rasulullah diperintahkan agar menyuruh masyarakat mengikuti tradisi mereka yang baik. Itu perintah Al-Quran. Atau di dalam bahasa yang lebih simpel ya, maksud huruf di dalam ayat ini al-urfu al-amrul mustahsan al-ma'ruf. Huruf adalah sesuatu yang dianggap baik dan populer. Populer tapi baik. Baik populer. Itu namanya tradisi. Nah, karena memang Al-Quran memerintahkan Nabi menyuruh masyarakat mengikuti tradisi, maka sejak masanya ulama salaf, tradisi ini menjadi pertimbangan di dalam berdakwah. Imam Asy-Syarani dalam kitab Tanbihul Muhtarin bercerita, wa min akhlaqihim ayy salafis shalih radhiyallahu anhum tawaqqufun an kulli fi'lin aw qawlin hatta ya'rifu mizanahu min al-'alam kitab was sunnah al-'arf. Di antara budi pekerti kaum salaf yang soleh adalah berhentinya mereka dari setiap perbuatan atau ucapan sampai mengetahui pertimbangannya menurut Al-Quran dan hadis. Jadi para ulama dulu itu perbuatan, ucapan, pertimbangannya Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran dan hadis tidak memberikan pertimbangan, awil urf, melihat tradisi. Tradisi masyarakat bagaimana? Mengapa tradisi? Lihat al-urfa min jumlatis syariah. Karena tradisi itu bagian dari aturan syariah, bagian dari regulasi. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Itu dasarnya. Karena Al-Quran memerintahkan seperti itu, maka baginda Rasulullah SAW di dalam dakwahnya banyak melakukan pendekatan tradisi. Hadis yang sangat kita hafal ya, terkenal dari Abu Hurairah, beliau Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi Nabi ini diutus menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti sebelum Islam datang, setiap masyarakat ini sudah punya akhlak masing-masing. Akhlaknya sudah ada setiap masyarakat. Dalam sebuah tradisi seringkali terkandung nilai-nilai akhlak yang mulia. Oleh karena itu, Islam tidak menghapusnya, akan tetapi melestarikan dan menyempurnakannya. Dalam tradisi itu ada akhlak. Tradisi kenduri ada akhlak. Apa akhlaknya? Mengajarkan kita bersedekah, mengajarkan kita memberi kepada orang lain. Itu akhlak yang ada di sini. Karenanya oleh Islam disempurnakan, dilestarikan. Atau ketika Rasulullah SAW mengirim para sahabat untuk berdakwah ke tempat-tempat lain, biasanya beliau selalu berpesan, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan orang-orang masuk Islam, jangan persulit mereka masuk Islam.
dan membuat masyarakat tidak suka terhadap Islam. Karena begitu, karena memang karena memang Al-Quran, hadis-hadis Nabi ini punya pertimbangan terhadap tradisi. Apabila kita mempelajari kitab-kitab fikih, tidak ya, dalam kitab-kitab fikih yang besar itu banyak keterangan hukum-hukum fikih di mana Rasulullah SAW mengadopsinya dari tradisi jahiliyah. Contohnya seperti akikah. Akikah itu asalnya dari tradisi jahiliyah, tetapi Islam datang tetap dilaksanakan. Contohnya lagi dalam satu versi puasa Asyura. Puasa Asyura itu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha asalnya dari jahiliyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kana yaum Asyura tasubuhu Quraisyun fil jahiliyah." Hari Asyura itu adalah hari di mana orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah menjalankan ibadah puasa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa pada hari Asyura. Karena orang jahiliyah berpuasa. Fala wa amara bisyami. Pada waktu itu para sahabat yang masuk Islam di Mekah diperintahkan puasa Asyura juga, agar kita sama dengan orang jahiliyah, karena puasa tidak melanggar aturan agama. Falamma furiḍa Ramadan taraka shauma Asyura. Setelah Ramadan diwajibkan oleh Allah, Nabi meninggalkan puasa Asyura. Faman syaa'a shamahu wa man syaa'a taraka. Siapa yang mau silakan berpuasa, siapa yang mau silakan tidak berpuasa. Itu satu versi. Dalam versi lain, puasa Asyura itu asalnya dari tradisi Yahudi. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, Ibnu Abbas berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, fawajada al-yahud tasumu yaum Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura, beliau tidak marah-marah. Buat apa kamu puasa Asyura kalau tidak masuk Islam? Puasa kamu tidak akan diterima. Nabi tidak berkata begitu, tetapi bagaimana berdialog dengan mereka. Mahadha, ada apa kamu puasa Asyura? Apa ini kamu kok puasa Asyura? Ternyata kata Yahudi, hadza yaumun shalih. Ini hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla bani Israil min amri. Pada hari ini, pada hari Asyura ini, Allah telah menyelamatkan Bani Israil dari ancaman musuhnya. Ketika orang Bani Israil akan dibunuh oleh Raja Fir'aun, Nabi Musa membawa lari mereka. Ketika lari, akhirnya dikejar oleh tentara Fir'aun. Raja Fir'aun dan tentaranya sampai ke tepi laut. Sampai di tepi laut tidak bisa lari. Lari ke depan, tenggelam. Tidak lari, dibunuh oleh tentara Fir'aun. Malaikat Jibril turun memerintahkan Nabi Musa memukul lautan itu dengan tongkatnya. Begitu dipukul, lautan menjadi jembatan. Akhirnya Nabi Musa dan Bani Israil lewat di situ. Setelah mereka sampai ke tepi, ternyata tentara Fir'aun dan tentaranya sudah ada di tengah jembatan. Akhirnya oleh malaikat Jibril disuruh untuk dipukul lagi dengan tongkatnya. Begitu dipukul, jembatan berubah menjadi lautan. Nah, untuk merayakan kemenangan itu, setiap tahun hari Asyura, karena itu kejadiannya memang hari Asyura, Nabi Musa dan Bani Israil berpuasa. Fashabahu Musa. Nabi Musa selalu berpuasa. Mendengar jawaban itu, apa respon Nabi kita? Kata Nabi kita, ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak dengan Musa daripada kamu. Kalau kamu puasa Asyura karena mengikuti Musa, aku harus lebih dari kamu. Fashabahu wa amara bisyam.
Lalu Nabi berpuasa Asyura, para sahabat juga diperintahkan Asyura. Ini artinya apa? Ini artinya berdakwah kepada masyarakat melalui pendekatan tradisi. Seakan-akan Nabi ini berkata kepada Yahudi, kamu masuk Islam. Karena walaupun kamu masuk Islam, hubungan kamu dengan nenek moyang kamu yang Yahudi tidak akan putus. Kalau ketika Yahudi kamu berpuasa Asyura untuk mengenang nenek moyang kamu yang memperoleh kemenangan, keselamatan dari Allah setelah masuk Islam pun, kalian masih puasa Asyura. Buktinya saya puasa Asyura, para sahabat juga puasa Asyura. Ini dakwah melalui pendekatan keras. Ini tidak seperti kelompok garis keras, sedikit-sedikit haram. Alasannya tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang tersebut termasuk kaum itu. Orang yang tahlil 7 hari menyerupai orang Hindu. Hindu orang kafir. Berarti tradisi 7 hari kafir. Ini namanya bodoh cara memahami. Sejak masa Rasulullah sudah ada tasyabbuh. Puasa Asyura tasabuh dengan jahiliyah, tasabuh dengan Yahudi. Tetapi mengapa dilakukan? Dari sini perlu pemahaman yang teliti terhadap hadis. Karena itu kata para ulama, tasabuh itu hukumnya haram, syaratnya ada 2. Jadi tasabuh menyerupai agama lain diharamkan, syaratnya ada 2. Apa? Yang pertama, ayyakunal fi'lu madhmuman fi syar'i. Yang pertama, perbuatan itu harus perbuatan tercela menurut ajaran agama. Contohnya perbuatan tercela orang barat, laki-laki yang berandal-berandal, di telinganya ada anting-antingnya. Kalau ada tetangga kita ada anting-antingnya, itu namanya tasyabbuh. Haram. Mengapa? Tercela. Tapi kalau perbuatan yang dilakukan mereka tidak tercela, ya tidak masalah. Kita ini ceramah pakai pengeras suara. Ini yang buat siapa? Orang Yahudi. Tapi kita pakai. Kita menyampaikan kuliah, diskusi pakai proyektor LCD. Ini dari mana? Dari Yahudi juga. Tahun 2003 saya waktu belajar jalan-jalan sambil belajar ke Eropa. Waktu itu di Indonesia masih jarang pakai seperti ini. Di kampus dosen kalau menyampaikan kuliah pakai proyektor. Begitu laptop di tembok langsung keluar. Wah, apa ini? Kalau di Indonesia belum ada. Ternyata setelah pulang juga pakai seperti ini, tasyabbuh. Tapi tidak haram. Mengapa? Ini bukan perbuatan tercela. Ini masalah terserah isinya. Kalau isinya ajaran agama yang lain. Ini yang pertama. Syarat kedua, kata para ulama, tasyabbuh itu dilarang. Ayyakuna biqasdi tasyabbuh. Orang yang melakukan itu memang bertujuan tasyabbuh, bukan bertujuan lain. Ini dilarang. Syaratnya dilarang ada. Nah, karena itu Islam tidak anti tradisi. Islam memang bukan tradisi, bukan budaya, tetapi Islam tidak menolak tradisi. Islam tidak menolak budaya. Kalau di dalam persoalan lain ya tentang ruqyah. Ruqyah itu artinya jampi-jampi atau mantra-mantra. Di dalam kitab-kitab hadis diceritakan sebelum Islam ini disebarkan, banyak orang-orang Arab yang profesinya sebagai dukun. Tahu dukun? Dukun itu kalau ada orang sakit cukup ditiup sembuh. Ada orang gila, itu orang jahiliyah, orang musyrik. Ketika Islam datang, para dukun ini lapor kepada Rasulullah, kita ini dukun, sering membantu orang yang sakit, orang gila, orang kena sengatan ular, sengatan
jangan dipakai, dibuang, karena isinya mengandung kesyirikan. Yang ini tidak akan dipakai. Mengapa? Isinya tidak ada kesyirikan. Amalan jahiliyah oleh Rasulullah diterima karena tidak mengandung kesyirikan. Ini artinya bagaimana Islam dapat menerima tradisi. Nah, karena Islam ini dapat menerima tradisi, maka kata para ulama ya, kita ini harus memperhatikan tradisi sosial. Ini ada kitab berjudul Al-Adab Syar'iyyah karangan Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Ibnu Muflih ini muridnya Syekh Ibnu Taimiyah, tuan gurunya orang-orang Wahabi. Kitab ini terbitan pemerintahan Saudi Arabia, dibagi-bagikan gratis kepada para pelajar. Dalam kitab ini juz 2 halaman 47 ada pernyataan wa qala Ibnu fil furu la yanbaghi al-khuruj min 'adatin nas illa fil haram. Ibnu Aqil berkata di dalam kitab Al-Furqan, tidak sebaiknya meninggalkan, tidak sebaiknya keluar dari tradisi masyarakat selama tradisi itu tidak diharamkan di dalam agama. Jadi selama tradisi itu tidak diharamkan di dalam agama, ditinggalkan tidak baik. Ini kata para ulama. Mengapa begitu? Kata pepatah Arab, tarkul adat adawah. Meninggalkan tradisi dapat menimbulkan permusuhan. Apabila di satu kampung ada orang mati, ada acara taklim, tiba-tiba ada ustaz baru melarang taklim, pasti terjadi fitnah. Ada permusuhan dan itu tidak baik, karena Islam ini menganjurkan persatuan. Karena itu kalau ada orang berbeda pendapat dengan masyarakat, dianjurkan mengikuti pendapat mayoritas. Itu namanya mengikuti tradisi. Dasarnya apa? Selain dalil-dalil tadi, kata Imam Ibnu Aqil, fa innar Rasul sallallahu alaihi wasallam tarkal Ka'bah wa qala laula iktharu qaumiki bil jahiliyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan Ka'bah dan beliau berkata, seandainya bukan karena kaummu baru meninggalkan masa-masa jahiliyah. Maksudnya bagaimana? Suatu ketika dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, Aisyah, Ka'bah yang ada ini bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Jadi Ka'bah yang ada bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Loh, kenapa begitu? Pada masa jahiliyah pernah terjadi bencana alam, tapi bukan tsunami. Pernah terjadi bencana alam, lalu Ka'bah rusak. Ketika orang-orang Quraisy membangun Ka'bah bersamaan dengan krisis ekonomi. Karena bersamaan dengan krisis ekonomi, biaya tidak cukup, akhirnya Ka'bah dibangun semampunya. Akhirnya Ka'bah dibangun lebih kecil dari Ka'bah yang asli. Maqam Ibrahim yang asalnya ada di dalam dipindah keluar karena lebih kecil. Mendengar informasi itu, Aisyah berkata, kata Aisyah, halla naqaddaha wa banaitaha ya Rasulullah. Kalau begitu, mengapa tidak dibongkar saja Ka'bah lalu dibangun lagi seperti Ka'bahnya Nabi Ibrahim? Mendengar usulan itu, apa jawaban Nabi? Kata Nabi, laula iktsaru qaumiki bil jahiliyah lafa'al. Seandainya bukan karena kaummu baru meninggalkan masa-masa jahiliyah, itu saya bongkar. Cuma karena orang Quraisy baru meninggalkan masa-masa jahiliyah, mereka sangat menghargai, menghormati peninggalan nenek moyang mereka. Kalau itu diganti, mereka akan melawan. Daripada mereka melawan, biarkan sajalah, yang penting mereka masuk Islam. Itu cara dakwah Nabi. Ka'bah saja tidak diganti, mengalah kepada Ka'bahnya jahiliyah, apalagi cuma tradisi selamatan 7 hari. Penting mana tradisi selamatan dengan merubah Ka'bah? Penting merubah Ka'bah daripada menghapus tradisi, apalagi menghapus doa awal tahun, doa
tahun lebih. Yang menjadi khalifah ini Abdullah bin Zubair. Begitu Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, program pertama dari beliau membangun Ka'bah. Ka'bah dibongkar, dibangun, disesuaikan dengan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Karena beliau mendapat wasiat dari bibinya Sayyidah Aisyah dari baginda Rasulullah SAW. Cuma pada waktu itu Abdullah bin Zubair menjadi khalifah dalam situasi yang tidak kondusif. Perang terus dengan lawan politiknya dari Bani Umayyah. Perang selama 8 tahun. Akhirnya kalah perang. Begitu Abdullah bin Zubair kalah perang, diganti oleh khalifah yang baru dari lawan politiknya Bani Umayyah yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Khalifah yang baru, Khalifah Abdul Malik, membuat kebijakan baru. Ka'bah dibongkar, dikembalikan ke Ka'bah yang asal. Mengapa begitu? Kata Abdul Malik bin Marwan, ini Ka'bahnya Abdullah bin Zubair, bukan Ka'bahnya Rasulullah. Sangat lancang dia berani merubah Ka'bahnya Rasulullah. Akhirnya sebagian ulama mendatangi Abdul Malik bin Marwan. Kata ulama tersebut, Tuhan, mengapa Anda merubah Ka'bah? Kata Abdul Malik, ya itu saya kembalikan ke Ka'bahnya Rasulullah. Karena ini Ka'bahnya Abdullah bin Zubair. Biar ikut sunnah Rasul. Lalu kata ulama tadi, loh bukan begitu. Abdullah bin Zubair melakukan itu justru karena Ka'bah yang ada Ka'bahnya jahiliyah. Beliau dapat amanah dari Aisyah dari Rasulullah SAW. Akhirnya Abdul Malik bin Marwan menyesal. Cuma karena itu kebijakan politik untuk mengembalikan seperti semula, Abdul Malik bin Marwan merasa gengsi. Karena dalam dunia politik itu kebijakan pertimbangannya adalah menang atau kalah, bukan benar atau salah. Itu dalam dunia politik. Setelah Bani Umayyah tumbang 100 tahun kemudian diganti Bani Abbas. Bani Abbasiyah menjadi khalifah pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid ini punya program, punya rencana Ka'bah akan dibongkar, dikembalikan ke Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Alasannya ini Ka'bahnya Bani Umayyah. Bani Umayyah ini memang nakal secara politik sampai berani merubah Ka'bah. Akhirnya Abdul Malik bin Marwan minta pendapat para ulama. Siapa? Harun al-Rasyid minta pendapat para ulama. Ternyata para ulama tidak ada yang berani menolak itu. Akhirnya terakhir minta pendapat kepada Imam Malik. Imam Malik pada waktu itu ulama paling karismatik, paling berwibawa, paling disegani. Datang kepada Imam Malik. Setelah berjumpa dengan Imam Malik, menyampaikan, Imam Malik, gimana kalau Ka'bah ini saya bongkar, saya kembalikan ke Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Karena kalau sampeyan berfatwa, orang-orang semuanya pasti setuju. Kata Harun al-Rasyid. Ternyata apa jawaban Imam Malik? Kata Imam Malik, unsyidukallah ya Amirul Mukminin Allah taf'al. Ingatkan engkau wahai Amirul Mukminin agar takut kepada Allah. Jangan sekali-kali merubah Ka'bah. Sudah, biarkan Ka'bah ini. Loh, kenapa Imam Malik? Inni akhaf an takuna mal'abatan bainakum. Saya khawatir Ka'bah ini menjadi mainan para penguasa, para raja. Setiap ada raja, ada penguasa ingin menarik simpati rakyat, proyeknya membangun Ka'bah agar menjadi buah bibir orang. Oh, itu pelayan Ka'bah, itu pelayan tanah suci. Akhirnya orang yang haji kejatuhan keren. Karena terlalu sibuk membangun. Jadi karena ingin mengambil hati masyarakat, Ka'bah dibongkar terus. Kata Imam Malik, fatasula haibatuhu min qulubin nas. Kalau setiap ada penguasa merubah Ka'bah, maka akhirnya Ka'bah akan kehilangan wibawa dari hati manusia. Karena bukan Ka'bah yang lama. Akhirnya sampai sekarang Ka'bah
wibawanya, hebatnya para ulama. Tradisi 7 hari dibiarkan. Ketika orang Wahabi datang, gimana orang Aceh di Iyanatul Talibin itu makruh, mengapa dikerjakan? Kita tahu makruh tidak perlu diajari kamu. Guru-guru kami hafal kitab itu, tetapi mengapa dibiarkan tradisi? Perkara makruh ini kalau sudah menjadi tradisi, tetap kita laksanakan karena tradisi. Alasannya seperti itu. Ini ya. Kemudian di dalam waqala Umar laula an yuqala Umar zada fil Quran la katabtu ayat. Kata Sayyidina Umar, seandainya orang-orang tidak akan berkata Umar telah menambah Al-Quran ayat tentang hukum raja, saya tulis di dalam surat. Cuma karena khawatir kata orang saya menambah Al-Quran, tidak saya tulis. Karena memang dari segi tilawah sudah dinasah oleh Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ahmad, wa taraka Ahmad al-Qur'an qabla al-maghrib liimkarin nasilah. Imam Ahmad bin Hanbal pada mulanya berfatwa sholat 2 rakaat qobliyatul maghrib hukumnya sunnah, dan beliau melakukan. Tapi lama-lama beliau berhenti. Ditanya oleh muridnya, guru sholat qobliyatul maghrib 2 rakaat, sekarang kok tidak mengerjakan? Kata beliau, di sini orang-orang tidak ada yang melakukan. Jadi saya ikut kepada masyarakat. Artinya bagaimana orang punya pendapat berbeda yang disebut dengan toleransi, berarti mengikuti terhadap pendapat terbanyak, bukan yang banyak menerima yang sedikit itu. Itu namanya bukan toleransi. Kalau yang banyak harus menerima kepada yang minoritas, itu namanya egois. Bukan toleransi namanya. Imam Ahmad saja walaupun berfatwa sunnah qobliyah maghrib, karena masyarakat tidak melakukan, beliau tidak mengerjakan. Ini hanya perkara sunnah daripada terjadi perpecahan. Karena menghindari perpecahan itu hukumnya wajib, sedangkan melakukan perkara sunnah itu hukumnya sunnah, wajib lebih didahulukan daripada sunnah. Menghindari perpecahan hukumnya wajib, sementara meninggalkan perkara makruh hukumnya sunnah, wajib tetap didahulukan. Ini penting di dalam berdakwah. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit syirik, padahal karena dia tidak itu. Itu namanya bukan toleransi. Nah, ini alasan mengapa para ulama kita dulu di dalam berdakwah banyak melakukan pendekatan tradisi. Islam bukan tradisi, tetapi Islam tidak anti tradisi. Tradisi yang baik masuk dalam bagian aliran Islam. Dasarnya khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Dan dalil-dalil lain yang diterangkan di dalam kitab-kitab hadis. Nah, ini pentingnya kita ini menjaga tradisi. Nah, bangsa kita ini tradisi yang paling banyak di kalangan bangsa kita ini tradisi memberi makan. Mengapa? Mungkin karena negara kita ini negara subur, orang banyak berasnya, banyak makanan, sehingga bangsa kita senang makan. Karena senang makan, tradisinya selalu berkaitan dengan memberi makan. Ketika seorang bayi di dalam perut berusia 6 bulan, kalau di Jawa ada makan-makan. Dapat 7 bulan, mulai dari Thailand sampai ke Jayapura ada tradisi makan-makan. 7 bulan. Itu asalnya dari Hindu itu, bukan dari Islam. Lahir dapat 7 hari makan-makan, 40 hari makan-makan. Waktunya diletakkan ke tanah, makan-makan. Mati selama 7 hari kasih makan, 40 hari kasih makan. Kalau orang-orang Wahabi biasanya memprovokasi. Itu gimana orang Aceh? Tetangganya mati, satu kampung minta makan. Harusnya kan dibalik, orang Aceh itu
wa it'am. Tanda ibadah haji seseorang itu mabrur apabila orang tersebut bercakap, berkata-kata, perkataannya selalu sedap enak didengar. Wa it'am, orang itu senang memberi makan orang lain. Jadi orang yang suka memberi makan pertanda ibadahnya diterima. Jangan-jangan orang yang tidak suka selamatan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, memberi makan ini tradisi yang sangat utama. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyul islami afdal, amalan apa di dalam Islam yang paling utama? Amalan di dalam Islam yang paling utama itu apa? Rasulullah menjawab, it'am. Amalan yang paling utama di dalam Islam adalah memberi makan. Jadi memberi makan orang lain ini paling utama. Nah, mereka yang tidak mau selamatan meninggalkan amalan paling utama. Itu yang kedua. Yang ketiga, memberi makan, perintah memberi makan oleh beliau didahulukan daripada perintah sholat malam. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sampai di Madinah, orang-orang Madinah berkumpul kepada beliau. Ceramah pertama pada waktu itu, ceramah pertama yang beliau sampaikan, ayyuhan nas, wahai penduduk Madinah, afshus salam, sebarkan ucapan salam, karena salam ini tanda perdamaian. Kalau kita berjumpa dengan orang lain lalu menyapa assalamualaikum, berarti kita tidak akan mengganggu dia. Dia juga merasa damai dengan kita. Ini artinya bagaimana perintah agar kita membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Tapi membangun komunikasi yang baik ini tidak cukup. Masih ada perintah kedua, wa'aqimu ta'am, berikan makan pada orang lain. Orang itu jangan cuma diajak kenalan. Kalau kamu punya uang, ajak makan untuk makanmu. Karena itu akan hubungan kamu lebih dekat lagi. Baru perintah ketiga kata Nabi, wasallu bil lail wan nasu niyam. Kerjakan sholat malam ketika orang-orang sedang terlelap tidur. Ternyata di sini perintah memberi makan didahulukan daripada perintah sholat malam. Mengapa? Memberi makan ini termasuk akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Orang yang akhlak yang mulia bisa lebih utama daripada orang yang rajin sholat malam. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innal mu'min bi husni khuluqihi la yablughu darajatal qa'imis shahid. Sesungguhnya orang mukmin dengan akhlaknya yang baik sungguh dapat mencapai derajatnya orang yang rajin sholat malam dan rajin berpuasa pada siang hari. Ini pentingnya memberi makan. Kemudian yang keempat, memberi makan ini pertanda hati seseorang itu lembut. Kok begitu? Imam At-Tabrani meriwayatkan, anna rajulan yashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wasbata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi, bagaimana hati saya ini keras. Nasihat masuk telinga kanan, keluar dari hati. Waktunya beribadah malas. Sudah mendengar dalil berkali-kali, tapi masih tidak menerima. Ternyata kata Nabi, kalau begitu, at'imil miskin. Kamu yang senang memberi makan orang miskin. Waksal yatim, dan usap kepala anak yatim. Ini artinya bagaimana senang memberi makan kepada kaum lemah dan mengasihi orang-orang lemah. Ternyata pertanda hati seseorang ini lembut. Bangsa kita, bangsa yang senang memberi makan. Ada keluarganya meninggal, memberi makan pada orang. Itu dari baiknya. Mungkin karena bangsa kita ini senang memberi makan, hati mereka lembut-lembut. Begitu para ulama datang berdakwah, berhamburan, berbondong-bondong, mayoritas mereka masuk Islam. Subhanallah, luar biasa. Bandingkan dengan orang-orang yang tidak suka memberi makan.
itu biasanya pelit. Pelit itu artinya apa? Bakhil. Ini pengalaman pribadi. Tahun 2010 saya ditelepon oleh sekelompok organisasi di Jakarta. Kiai gimana kalau menjadi narasumber acara nasional di sini? Insya Allah. Karena ditelepon beberapa kali, saya siap. Pada waktu berangkat dari rumah ke Surabaya, sampai di Surabaya di stasiun kereta api, ternyata karena pas hari libur tiket kereta api habis. Wah, tidak jadi berangkat ini, tidak ada tiket. Akhirnya saya menghubungi, saya tidak bisa berangkat ke Jakarta. Nah, kenapa Kiai? Tiket kereta api tidak ada. Akhirnya kata mereka, Kiai diharap naik pesawat, besok tiketnya diganti. Saya mikir-mikir, disuruh naik pesawat, tapi kenapa tidak dimungkinkan? Kok disuruh beli sendiri? Akhirnya saya pikir mungkin acaranya penting. Saya cari untakan waktu itu. Saya suruh murid saya cari untakan tiket ke Jakarta besok. Karena mendadak pas hari libur tiket mahal. Berangkat pagi-pagi hasilnya utang. Sampai di Jakarta, begitu waktu itu hari Jumat. Begitu mau masuk ke masjid itu, ternyata khotibnya mensyirik-syirikkan kiai-kiai. Kiai-kiai itu kalau ada orang sakit minta air dibacakan ayat Al-Quran. Syirik katanya. Akhirnya saya nggak jadi Jumatan. Ini gimana? Kok ada khutbah mensyirikkan orang? Khutbah itu kan mestinya mengajak orang bertakwa kepada Allah. Ini mengkafirkan orang. Tidak bisa sholat Jumat begini. Tidak jadi. Hanya nggak sholat Jumat karena musafir. Setelah itu saya ngajak murid saya cari warung. Ayo kita cari warung makan. Saya lapar dari pagi tadi tidak makan. Lalu kata murid saya, Kiai, kalau bisa kita jangan makan. Udah kenapa? Ini acara nasional, pasti makannya enak. Nah, terus gimana? Nah, mungkin kita cari bakso lontong, biar kita perut tidak sakit tapi tidak kenyang. Jadi siap untuk makan nasional. Akhirnya ya sudah kalau begitu. Karena di sebelah situ ada bakso lontong, makan bakso lontong di situ. Yang penting tidak apa. Selesai Jumat, acara mau dimulai masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, ternyata suasana di dalam mirip bulan Ramadan. Padahal masih wajar waktu itu. Saya pikir ini masih bulan Ramadan kok sudah seperti Ramadan. Tidak ada minum, tidak ada kue. Begitu saya duduk di kursi, di ceramah ya, ada air satu botol. Karena memang sudah lapar, masih belum dapat separuh, ceramah sudah habis. Akhirnya begitu masuk waktu sholat asar, acara break, sholat asar. Setelah itu dilanjutkan lagi. Kira-kira sampai jam 4:30 atau jam 4. Pokoknya sampai sore waktu itu. Begitu acara selesai, orang-orang ini maju semua, salaman kepada saya. Terima kasih Kiai, kita senang dengan ceramahnya. Lain kali kalau diundang datang ya. Terima kasih. Tapi saya lihat orang-orang ini kok pulang satu persatu. Saya berpikir jangan-jangan tidak ada makannya ini kok pulang. Tidak ada kuenya nih Pak waktu itu. Akhirnya sampai sepi. Tapi saya masih spontan waktu itu. Oh mungkin panitia yang telepon saya nanti ajak baru. Jadi masih berdaya sangka. Setelah sepi, akhirnya panitia ini menghampiri saya. Kata dia, Ustaz, kita ini senang dengan kehadiran sekalian. Pas dengan acara ini. Ya alhamdulillah kalau begitu. Akhirnya panitia ini memberi amplop pada saya. Ganti transport pesawat. Karena saya beritahukan tiketnya harus sekian. Ini Ustaz katanya untuk ganti tiket. Saya sudah mulai curiga loh. Kok sudah dikasih tiketnya dan belum makan? Jangan-jangan tidak ada makannya. Akhirnya setelah itu Ustaz, kita mohon maaf kalau ada kekurangan. Wah, mungkin tidak ada. Sudah kita maaf dulu. Ternyata setelah itu memang tidak ada pulang.
Akhirnya setelah selesai acara, dia pulang, amplop saya serahkan ke murid saya yang nyari tangan tiket itu. Ini, kamu itu pasti lebih ini. Lebihnya kembalikan pada saya. Saya bilang begitu. Dihitung. Setelah dihitung, ini kurang. Kurang berapa? Kurang 500. Kurang 500. Jadi pulang dikasih utang sama mereka. Ini mereka yang mungkin kata mereka, kiai itu kan harusnya ikhlas. Ya memang harusnya ikhlas. Tapi kalau sampai diundang jauh-jauh itu kan pengertian. Kiai itu mengajar harusnya ikhlas. Kalau ingin gratis ke rumah saya. Kalau perlu saya kasih makan. Kalau sampai meninggalkan keluarga, meninggalkan muridnya, disuruh ikhlas lagi. Kalau ikhlasnya sudah pasti, tapi jangan begitu. Ini mereka yang tidak suka memberi makan itu ternyata bukan karena bid'ah, tetapi karena alasan bid'ah itu cuma alasan. Ini pengalaman ya. Saya tahu memang mereka yang suka mengundang, tapi hati-hati kalau diundang mereka biasanya. Karena mereka memang meminahkan orang. Tapi kalau mereka diterimakan mau. Jadi kalau mengeluarkan bid'ah, kalau memasukkan bid'ah. Jadi ada perbedaan antara pengeluaran dengan pemasukan. Nah ini ya beberapa tradisi. Para ulama kita dulu di dalam berdakwah menggunakan pendekatan tradisi. Jadi para ulama menggunakan pendekatan tradisi itu adalah ada dasarnya, ada dalilnya. Semua tradisi, semua adat, budaya yang kita kerjakan semua ada dalilnya. Kalaupun kita belum tahu dalilnya, itu bukan karena tidak ada dalilnya. Mungkin guru-guru kita mengajar belum sampai ke sana, atau ketika guru kita mengajarkan itu kita tidak datang, atau kita datang terlambat, atau kebetulan waktu menjelaskan dalil masalah itu kita lagi tertidur. Bukan karena tidak ada dalilnya. Para ulama yang datang berdakwah dulu itu alim-alim, kitab itu hafal-hafal. Sebagian guru kami di Jawa ada yang hafal ratusan kitab, tafsir, hadis, fikih, berbagai macam, hafal ratusan kitab, hafal teksnya. Nah, mereka tradisi ini sudah diketahui oleh mereka, dibiarkan, berarti memang boleh. Karena para ulama itu sangat takut kepada Allah, membiarkan kemungkaran. Ini penting ya untuk kita jadikan faedah bahwa tradisi-tradisi yang sudah berkembang itu semua ada dalil. Kalau kita belum tahu dalilnya, bukan karena tidak ada, mungkin kita belajar belum sampai ke sana. Nah ini mungkin pengantar diskusi pada kali ini kita berdiskusi sampai masuk puasa. Mungkin para peserta ada yang mau ditanyakan. Yang mau ditanyakan waktu saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, terima kasih sementara kepada guru kita telah memberikan banyak penjelasan. Mudah-mudahan ini merupakan pancingan-pancingan bagi kita semua, kita berbuat puasa dalam rangka mendapatkan titik temu antara tradisi dengan istilah bid'ah atau apa saja lainnya yang ada kaitannya dengan aswaja. Beberapa poin yang sempat kita rangkum dari pembicaraan kita adalah: pertama, kita harus mengenal aswaja itu dengan sebaik-baiknya, karena di tengah-tengah zaman kita sekarang adalah telah banyak dipengaruhi oleh berbagai pemahaman dan aliran-aliran yang tentu saja menjadi ancaman bagi masyarakat untuk memilih dan memilah yang mana aswaja, yang mana dengan yang lainnya. Kemudian Bapak kita tadi banyak menyampaikan dalam segmen tradisi masyarakat. Hal yang paling menarik disampaikan adalah bahwa Islam itu memang bukanlah ma'arifnya tradisi. Islam bukan adat, Islam bukan kebiasaan. Tapi dalam berdakwah juga membutuhkan
pendekatan-pendekatan yang bernuansa tradisi dan kebiasaan. Hal ini tidak terlepas dari firman Allah, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Urfi inilah yang dimaknai dengan tradisi. Tradisi itu adalah yang dikenal tapi baik atau populer, dan dia itu sudah populer tapi tetap dalam bingkai kebaikan. Selanjutnya Pak Kiai tadi menyampaikan, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Hadis ini bukanlah datang menghapus tradisi, tapi memperbaiki, melakukan korektif terhadap tradisi-tradisi yang tidak baik menjadi baik, yang tidak sempurna menjadi sempurna. Itu juga termasuk dari bahagian seperti diangkat dalam sampel tadi adalah puasa Asyura. Kemudian sabda Rasulullah tentang man tasyabbaha min qaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, suatu kelompok, suatu umat, maka dia adalah seperti umat itu. Ini butuh pemahaman yang proporsional, artinya menempatkan persoalan itu pada tempatnya. Dan yang tasyabbuh yang diharamkan tadi sudah